Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad atayna luqmanal hikmata an yashkur billah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sidang Jumat yang berbahagia, anak-anakku sekalian, sebelum dilanjut, khatib meminta dengan sangat kepada anak-anak untuk menghadap ke kiblat. Arahkan mata kalian kepada khatib yang sedang berbicara. Duduk menghadap kiblat. Arahkan matanya kepada khatib yang sedang bicara. Letakkan tangan kalian di depan. Sidang Jumat yang berbahagia, pada zaman kehidupan Rasulullah SAW diceritakan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam beberapa buku dan beberapa sumber disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang anak yang pada saat umur 17 tahunnya dia sudah mengikrarkan dirinya, menyatakan keyakinannya di depan Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Islam yang didatangkan dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas apa spesialnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai seorang anak? Kalau dilihat dari beberapa sumber, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya tidak perlu lagi kita nafikan, kita tolak kebenarannya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat Rasulullah SAW yang amat sangat dicintai. Sebagai seorang anak, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan seorang anak yang soleh, seorang anak yang amat sangat berbakti pada orang tuanya, terutama ibundanya. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengikrarkan keyakinannya di depan Allah, di depan Rasulullah SAW untuk mengikuti agama yang benar ini, terdengarlah berita tersebut di telinga ibundanya. Apa yang dirasakan ibundanya? Mungkin kita bisa memprediksi. Ibundanya sangat menolak. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas menolak karena anaknya
pindah agama dan mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ibundanya pun sampai bersumpah dan menyatakan di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan makan dan minum sampai mati kalau anak saya tidak bisa kembali ke agama nenek moyangnya dahulu. Berdasarkan kisah inilah maka turunlah nasihat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surat Luqman. Bagaimana Allah menulis dengan tinta emas di dalam Al-Qur'anul Karim seorang Luqman yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi dicatatkan untuk kita semua pelajari bahwa kita sebagai manusia sama dengan Luqman. Kita punya anak, Luqmanul Hakim juga punya anak. Tapi apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini adalah bagaimana hubungan yang harus dibangun antara seorang orang tua dalam hal ini ayah dan ibu, anak, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran Allah menuliskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim. Apa itu hikmah? Dari sekian banyak definisi tentang hikmah, kita ambil satu saja hikmah. Definisi tentang hikmah. Hikmah dari beberapa sumber kita ambil menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Minimal ini bisa kita dapatkan dari definisi kata hikmah. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita, permisalan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim lewat keluarga Luqman, bagaimana cara kita berinteraksi yang baik dan benar dengan anak-anak kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah telah memberikan hikmah kepada seorang Luqman dalam Al-Qur'an ini. Dia sebutkan agar Luqman sebagai orang tua tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah keluarga kita, syukurilah istri kita, syukurilah anak-anak kita. Inilah pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena sejatinya ketika kita bersyukur maka Allah akan berikan nikmat yang lebih dari apa yang sudah diberikan pada saat itu. Wa man kafar, dan barang siapa yang ingkar, Allah pun tidak peduli. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha kaya. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha terpuji. Jadi Allah sudah memesankan kepada keluarga Luqman, tentunya untuk kita semua. Pertama adalah syukurilah apa yang sudah kita miliki di keluarga kita. Selanjutnya, bagaimana Luqman sebagai seorang bapak mendidik anaknya dalam mengarungi kehidupannya sehari-hari kelak. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan, wa laqad atayna wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Setelah bersyukur maka Allah ingatkan untuk sebuah keluarga. Allah ingatkan kepada keluarga Luqman sebagai pemimpin keluarganya untuk
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Dengan jimat, dengan kalung, dengan gelang, dengan mantra-mantra atau ramuan-ramuan apapun. La tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah benar-benar sebuah kesesatan yang besar. Bagaimana Allah mengingatkan Luqman untuk pula mengingatkan anak dan keluarganya agar jangan sampai berbuat syirik. Zaman kita sekarang bukan lagi zamannya Luqman bin Hakim, bukan lagi zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin sudah sedikit kita melihat patung-patung di sana sini. Tapi kalau kita berpikir dan menelaah lebih lanjut, mungkin patung-patung itu sekarang sudah berganti wujud. Wallahu a'lam. Tergantung bagaimana kita mempersepsikan seperti itu. Inilah yang selalu diwati-wati, bahwa sampai kiamat nanti Allah selalu mengingatkan, la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Setelah bersyukur, setelah menghindari perbuatan syirik, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Luqmanul Hakim? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Maka Allah telah berwasiat kepada Luqmanul Hakim untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Wahai anak-anakku di sana, apakah kalian sudah berbuat baik kepada kedua orang tuamu? Apa bentuk perbuatan baik yang sudah kalian lakukan? Untuk kita sebagai orang tua, apakah kita sudah memberikan pendampingan kepada anak-anak kita? Perbuatan baik apa yang harusnya kita lakukan? Perbuatan baik apa yang harusnya anak-anak kita lakukan pada saat sekarang ini? Sa'ad bin Abi Waqqas sudah melesatkan anak panahnya di umur 17 tahun ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mengajarkan hal seperti itu di saat sekarang ini? Mungkin akan berbeda. Itulah pesan Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Allah meminta agar Luqman mengajarkan anaknya agar selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Selalu berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ada seorang kiai yang menceritakan, suatu ketika anak muridnya ingin salam cium tangan sang kiai tersebut, tapi sang kiai tidak mau, bahkan marah kepada sang murid sambil mengatakan, untuk apa kamu mencium tanganku kalau orang tuamu sendiri belum pernah kamu cium tangannya? Dalam ayat yang lain Allah pun mendampingkan bagaimana ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau mempersekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sedemikian pentingnya bagaimana kita harus mengajarkan anak-anak kita dan anak-anak pun untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, sekarang ini memang amat satu. Kehidupan orang tua, ayah dan bundanya mungkin disibukkan dengan kegiatan di kantor. Anak-anak disibukkan dengan permainan dengan teman-temannya di luar, bahkan mungkin saat ini dengan pelajaran online-nya.
Kalau kita menelaah kembali, sudah benarkah yang kita ajarkan kepada anak kita? Dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari, sepertiga jam, sepertiga harinya sudah kita gunakan untuk mengistirahatkan badan kita. Sepertiganya lagi sudah kita habiskan di kantor. Bagaimana dengan yang sepertiga lagi yang lain? Apakah sudah kita luangkan waktu untuk anak kita? Apakah kita sudah mendampingi anak kita untuk sholat bersama-sama di masjid? Untuk berzikir sama-sama di masjid? Untuk mengagungkan nama Allah di dalam masjid? Bahkan miris hati kita seorang ayah, seorang ibu melihat seorang anak bawa HP ke masjid dengan tajuk acara mabit, tapi yang dibuka adalah games. Di mana acara mabitnya? Di mana tilawah Qurannya? Di mana berbagi cerita tentang kedekatan seorang ayah dengan anak-anaknya, kedekatan antar temannya, bagaimana tutur kata mereka yang selalu mereka ucapkan bersama-sama? Apakah sudah kita pantau? Demikianlah sekelumit dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang oleh Rasulullah SAW sangat dibanggakan. Seorang pemuda 17 tahun sudah pergi berjihad, sangat berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga dengan Luqman Hakim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini adalah pendampingan. Mungkin kita bayangkan bagaimana mudah sekali seorang Luqmanul Hakim mengatakan la tusyrik billah. Mudah sekali. Tapi yang kita pikirkan adalah setelah itu apa? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk tidak menyekutukan Allah? Bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya? Tidak berbohong, mengeluarkan kata-kata yang baik dan sebagainya. Semuanya perlu pendampingan. Oleh karenanya, semoga dengan satu ayat, dua ayat yang disampaikan dalam surat Luqman Hakim ini bisa mengubah hati kita sebagai orang tua khususnya, untuk bisa memperbaiki diri lagi, mencari ilmu kembali, dan tentunya mempraktekkan kembali seperti yang sudah dipraktekkan oleh Luqman Hakim dalam kehidupannya bersama keluarga dan anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.